Di awal zaman, ketika manusia masih dalam bimbingan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rencana agung untuk menurunkan seorang utusan terakhir. Seorang nabi yang akan menjadi penutup risalah, penyempurna ajaran para nabi sebelumnya, dan pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Para nabi yang diutus sebelum dirinya dari zaman ke zaman telah menyampaikan kabar gembira tentang kedatangannya. Namun, misteri itu tetap tersembunyi, seperti mutiara di kedalaman samudra, menunggu waktu untuk terungkap. Sejak manusia pertama, Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kedatangan seorang nabi besar di masa depan. Nabi Adam, saat diusir dari surga, diberi penghiburan bahwa keturunannya akan melahirkan seorang pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Begitu pula Nabi Nuh dalam doanya memohon agar umat manusia suatu hari mendapatkan seorang nabi yang akan membimbing mereka menuju kebenaran sejati. Lalu datanglah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Bersama putranya Ismail, ia membangun Ka'bah di tengah padang pasir tandus di Mekah. Saat meletakkan batu demi batu, Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Doa Nabi Ibrahim ini menjadi benih janji ilahi bahwa seorang nabi akan muncul dari keturunan Ismail dan ia akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Berabad-abad kemudian, Musa, sang pembawa Taurat, memimpin kaum Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dalam misinya, Musa mengabarkan kedatangan seorang nabi yang akan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ulangan, Deuteronomi 18:18 disebutkan, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Umat Islam meyakini bahwa nabi yang dimaksud adalah Muhammad, sebab saudara-saudara mereka merujuk pada keturunan Ismail, saudara Ishak, dari mana bangsa Bani Israel berasal. Nabi Muhammad, seperti Musa, adalah seorang pemimpin, pembawa hukum, dan pembebas umat dari kegelapan menuju cahaya. Dalam kitab Nabi Yesaya, terdapat ayat yang menggambarkan seorang nabi yang akan muncul dari padang pasir dan membawa kabar baik bagi umat manusia. Disebutkan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyiannya dari ujung bumi. Biarlah padang pasir dan kota-kotanya bersorak-sorai. Biarlah penduduk Kedar bersuka cita." Yesaya 42:10-11. Kedar adalah keturunan langsung dari Ismail yang tinggal di daerah sekitar Mekah. Ayat ini dipahami umat Islam sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad yang membawa nyanyian baru, yaitu Al-Quran, yang menghidupkan kembali ajaran Tauhid. Kemudian, datanglah Nabi Isa, Yesus, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Dalam Injil Yohanes, Isa berbicara kepada murid-muridnya tentang seorang penolong yang akan datang setelah dirinya. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 14:16. Umat Islam memahami penolong yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kata Yunani Parakletos sering diterjemahkan sebagai penghibur atau penolong, yang bagi umat Islam merujuk kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan penutup para nabi. Setelah sekian lama, saat dunia tenggelam dalam kegelapan spiritual, langit Mekah memberi pertanda. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, ketika pasukan Abrahah, Raja Yaman, gagal menghancurkan Ka'bah karena pasukan burung ababil yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun itulah Nabi Muhammad lahir ke dunia. Ia adalah penggenapan dari semua nubuatan para nabi terdahulu. Di Gua Hira, ketika Jibril menyampaikan wahyu pertama, Nabi Muhammad memulai misinya. Ia membawa risalah Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dengan ajarannya, ia menyatukan kembali pesan Tauhid yang dibawa oleh Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Cahaya yang dijanjikan itu kini menyinari seluruh penjuru bumi, menghapus kegelapan dengan kedamaian dan keadilan. Nabi Muhammad adalah rahmat yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelum dirinya, rahmat yang kini kita rasakan hingga hari ini.
Nubuatan Nabi Isa tentang Nabi Muhammad adalah topik yang sering dibahas dalam konteks hubungan antara ajaran Islam dan Kristen. Dalam Islam, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dianggap merujuk pada nubuatan ini. Salah satu yang terkenal adalah surah Asy-Syaff, ayat 6, di mana Nabi Isa, Yesus, disebut memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul bernama Ahmad, nama lain Nabi Muhammad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Quran Surat Asy-Syaff, ayat 6. Tokoh-tokoh dan peristiwa terkait. Pertama, Nabi Isa, Yesus. Di dataran tinggi Galilea, angin dingin bertiup lembut di bawah langit biru. Di bawah pohon-pohon zaitun yang rimbun, berkumpullah sejumlah kecil pengikut Nabi Isa atau Yesus yang setia. Mereka datang dari berbagai penjuru, ingin mendengar langsung hikmah dari Nabi yang telah menjadi cahaya bagi Bani Israel. Setiap kata yang diucapkan oleh Isa membawa harapan, petunjuk, dan janji akan masa depan yang lebih baik. Namun, dalam banyak pengajarannya, Nabi Isa sering berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Di tengah dakwahnya tentang tauhid, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terselip pesan yang misterius, sebuah janji akan datangnya seorang rasul terakhir, seorang utusan yang akan menyempurnakan risalah para nabi. Nabi Isa berdiri di depan murid-muridnya, tatapannya menembus cakrawala. Suaranya lembut, namun setiap kata yang ia ucapkan membawa kedalaman yang tak terbayangkan. Dalam Injil Yohanes, Nabi Isa pernah berkata kepada mereka, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 14:16. Para murid saling bertanya-tanya, siapakah penolong yang dijanjikan ini? Nabi Isa berbicara dengan keyakinan, seolah Ia benar-benar tahu siapa yang akan datang. Namun, Ia tidak menyebutkan namanya. Ia hanya memberikan petunjuk-petunjuk. Penolong itu akan datang setelah dirinya, membawa kebenaran, dan menyelesaikan misi yang telah dimulai oleh para nabi sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan pengikut Nabi Isa semakin menyadari bahwa risalah yang ia bawa adalah bagian dari rangkaian misi ilahi yang panjang. Dalam Yohanes 16:7, Isa berkata kepada mereka, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Para murid terdiam. Mereka sedih mendengar Nabi Isa berbicara tentang kepergiannya, tetapi mereka juga diliputi rasa penasaran. Penolong itu tidak akan datang sampai Nabi Isa menyelesaikan misinya dan meninggalkan dunia ini. Tapi siapa sebenarnya penolong itu? Dalam Islam, umat Muslim memahami bahwa penolong yang dimaksud oleh Nabi Isa ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi terakhir, yang diutus untuk seluruh umat manusia membawa kebenaran ilahi melalui wahyu Al-Quran. Kata penolong atau parakletos dalam bahasa Yunani sering ditafsirkan umat Islam sebagai sebuah nubuatan yang menunjukkan sifat-sifat Nabi Muhammad, seorang pembimbing, pembawa kabar baik, dan pelindung umat dari kesesatan. Nubuatan Nabi Isa tentang Nabi Muhammad tidak hanya tercatat dalam tradisi Injil. Dalam Islam, Al-Quran juga mengabadikan perkataan Nabi Isa yang memuat kabar gembira ini. Dalam surah Asy-Syaff, ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Ahmad adalah salah satu nama lain dari Nabi Muhammad yang dalam bahasa Arab berarti yang terpuji. Isa tidak hanya menyampaikan kabar ini kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh Bani Israel, bahwa risalah yang ia bawa hanyalah jembatan menuju misi yang lebih besar, penyempurnaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang nabi terakhir. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para muridnya berusaha menjaga ajaran yang ia bawa. Namun, waktu berlalu
dan ajaran tersebut mulai bercampur dengan tradisi-tradisi manusia. Pesan asli tentang tauhid dan kabar tentang kedatangan seorang nabi terakhir perlahan-lahan memudar, tergantikan oleh tafsir-tafsir baru. Namun, janji itu tetap hidup di hati orang-orang yang mencari kebenaran. Dalam kitab-kitab kuno, petunjuk-petunjuk tentang nabi yang dijanjikan terus menjadi harapan bagi mereka yang menantikan cahaya baru. Berabad-abad kemudian, di tengah gurun pasir Jazirah Arab, janji itu akhirnya terpenuhi. Nabi Muhammad lahir di Mekah dari keturunan Ismail, putra Nabi Ibrahim. Ia adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah, jawaban atas nubuat Nabi Musa tentang seorang nabi seperti dirinya, dan penggenap nubuatan Nabi Isa tentang penolong yang akan datang setelahnya. Saat wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad memulai misinya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang diturunkannya menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia, menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Di dalamnya, ajaran tauhid Nabi Ibrahim, hukum-hukum Nabi Musa, dan kabar gembira Nabi Isa. Semuanya dihidupkan kembali dalam bentuk yang sempurna. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang nabi. Ini adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh umat manusia. Nabi Isa dalam ajarannya telah menunjukkan jalan menuju Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dalam risalahnya telah menyempurnakan misi yang dimulai oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad, misteri nubuatan para nabi akhirnya terungkap. Cahaya yang dijanjikan telah menyinari seluruh penjuru dunia, membawa pesan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Kedua, Nabi Muhammad. Di awal sejarah manusia, sejak penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia berjalan tanpa bimbingan, sehingga Ia mengutus para nabi untuk membimbing umat kepada kebenaran. Namun, di antara semua nabi yang diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu nabi yang akan menjadi penutup risalah, pemimpin terakhir, dan rahmat bagi seluruh alam. Dialah Muhammad bin Abdullah, seorang manusia mulia yang disebut-sebut dalam nubuat para nabi terdahulu. Sejak masa Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa kelak akan datang seorang nabi yang akan membawa cahaya paling terang. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diturunkan ke bumi, ia menyebut nama Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu." Hadits riwayat Al-Hakim. Sejak saat itu, nama Muhammad telah tertulis di Lauh Mahfuz sebagai nabi terakhir dan penutup dari seluruh rangkaian kenabian. Para nabi setelah Adam menyampaikan pesan ini kepada umat mereka, mengisyaratkan kedatangan seorang pemimpin agung yang akan membawa risalah penyempurna. Berabad-abad setelah Nabi Adam, Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun dan membawa hukum Taurat. Dalam kitab Ulangan, Deuteronomi 18:18, Musa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Umat Islam memahami bahwa nabi yang dimaksud adalah Muhammad. Musa adalah seorang pemimpin yang tegas, pembawa hukum, dan pembimbing umat yang sedang terombang-ambing dalam kegelapan. Begitu pula Nabi Muhammad yang memiliki tugas serupa, membimbing manusia dari penyembahan berhala menuju tauhid, membawa hukum yang adil, dan mempersatukan umat yang terpecah belah. Namun, Muhammad memiliki keistimewaan yang lebih besar. Jika Musa hanya diutus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Di dalam kitab Nabi Yesaya, terdapat nubuat yang menggambarkan kedatangan seorang nabi di padang pasir. "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyiannya dari ujung bumi. Biarlah padang pasir dan kota-kotanya bersorak-sorai. Biarlah penduduk Kedar bersukacita." Yesaya 42:10-11. Kedar adalah keturunan Nabi Ismail,
putra Nabi Ibrahim yang menetap di wilayah Mekah. Umat Islam memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dan membawa nyanyian baru, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad tidak hanya membawa ajaran baru, tetapi juga menyempurnakan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Keistimewaan Muhammad, sebagaimana dinubuatkan dalam ayat ini, adalah bahwa ia menjadi pembawa kegembiraan bagi seluruh bangsa. Risalahnya melampaui batas geografis, suku, dan warna kulit, menjadi petunjuk universal yang relevan untuk semua zaman. Dalam Injil Yohanes, Nabi Isa berbicara kepada murid-muridnya tentang seorang penolong yang akan datang setelah dirinya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14:16. Dalam tradisi Islam, penolong yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nabi Isa menjelaskan bahwa penolong ini akan datang setelah dirinya dan membawa kebenaran. Dalam surah Asy-Syaff ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Ahmad, yang berarti yang terpuji, adalah nama lain Nabi Muhammad. Tugas Muhammad, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Isa, adalah menjadi penggenap risalah dan penyempurna ajaran tauhid. Nabi Muhammad menyatukan ajaran Nabi Musa, Isa, dan para nabi sebelumnya dalam sebuah risalah yang lengkap dan komprehensif. Nabi Muhammad tidak hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Keistimewaannya meliputi 1. Risalah universal. Jika para nabi sebelumnya diutus untuk bangsa tertentu, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, "Katakanlah, Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu semua." Quran Surat Al-A'raf ayat 158. 2. Penyempurna agama. Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kitab suci terakhir yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Melalui wahyu yang diturunkan kepadanya, agama Islam disempurnakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. 3. Rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad tidak hanya membawa pesan bagi manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk. Ia adalah sosok yang penuh kasih sayang, bahkan terhadap binatang dan alam. 4. Kesempurnaan akhlak. Nabi Muhammad adalah teladan akhlak mulia. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadits riwayat Ahmad. Kekekalan risalahnya, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam pada masanya, tetapi juga hingga akhir zaman. Al-Quran tetap relevan di setiap zaman dan keadaan, menjadikan risalahnya abadi. Nabi Muhammad adalah nabi yang telah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Ia adalah pemimpin agung yang tugasnya tidak hanya untuk membimbing umat manusia, tetapi juga untuk menyempurnakan seluruh ajaran kenabian sebelumnya. Dari Musa hingga Isa, semuanya berbicara tentang cahaya yang akan datang, dan Muhammad adalah penggenap dari semua janji itu. Kisah Nabi Muhammad adalah bukti nyata rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Ia tidak hanya menjadi rahmat bagi umat manusia, tetapi juga simbol persatuan dan kedamaian. Dengan ajarannya, ia membawa umat manusia kembali kepada tauhid, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Ketiga, pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Langit Palestina berwarna jingga keemasan saat mentari mulai terbenam di ufuk barat. Di bawah pepohonan zaitun yang rindang, Nabi Isa, Yesus, putra Maryam, duduk bersama murid-murid setianya yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah orang-orang pilihan yang beriman kepada ajaran tauhid yang dibawa Isa
dan bersumpah untuk setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, Isa berbicara kepada mereka tentang banyak hal, termasuk tentang masa depan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang utusan yang akan datang setelah dirinya. Di tengah percakapan, Nabi Isa berhenti sejenak. Ia memandang murid-muridnya dengan mata penuh kasih. Namun ada sorot serius yang membuat mereka semua terdiam. Isa pun mulai berbicara dengan nada yang rendah tapi penuh keyakinan, mengungkapkan rahasia ilahi yang telah menjadi bagian dari misinya. Nabi Isa berkata, "Wahai Hawariyun, dengarkanlah aku. Aku diutus kepada kalian untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumnya, tetapi ketahuilah bahwa aku juga membawa kabar gembira untuk masa depan. Akan datang seorang rasul setelahku yang namanya adalah Ahmad." Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Mendengar perkataan itu, para Hawariyun saling berpandangan. Nama itu, Ahmad, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ada rasa penasaran bercampur takjub. Mereka tahu bahwa Isa adalah nabi yang jujur, tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Apa maksud dari nama yang disebutkan itu? Siapakah rasul yang dijanjikan itu? Seorang Hawariyun yang bernama Simon mendekati Isa dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Tuan kami, siapakah Ahmad itu? Apakah ia akan datang di antara kita dari kaum kita sendiri?" Isa tersenyum lembut, lalu menjawab, "Tidak, wahai Simon. Ahmad tidak akan datang dari kaum ini. Ia akan diutus kepada umat lain, kepada mereka yang belum pernah menerima kitab seperti kalian. Namun, apa yang dibawanya akan menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Ia adalah nabi terakhir yang akan menyempurnakan semua risalah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi sebelumnya." Salah seorang Hawariyun lainnya, Yudas, bukan Iskariot, maju ke depan. Ia bertanya dengan hati-hati, "Apakah ia akan membawa hukum baru sebagaimana Taurat dibawa oleh Musa, atau apakah ia akan meneguhkan ajaranmu sebagaimana engkau meneguhkan Taurat?" Isa menjawab, "Ahmad akan membawa wahyu baru. Ia akan membawa hukum yang sempurna yang tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Apa yang kubawa hanyalah sebagian dari kebenaran. Ahmad akan menyempurnakannya. Risalahnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Dia akan membimbing manusia kepada tauhid yang murni, sebagaimana Ibrahim dulu mengajarkannya." Hawariyun semakin terpesona. Mereka membayangkan sosok Ahmad ini, nabi yang dijanjikan, yang akan menjadi pemimpin umat manusia. Sebagian besar dari mereka merasa kagum dan bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan utusan lain yang akan melanjutkan misi Isa. Namun, di hati beberapa orang ada rasa takut. Apakah umat manusia akan mendengarkannya? Tanya salah seorang dari mereka, Thomas. "Engkau tahu, wahai Isa, betapa sulitnya kami menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kita sering menolak ajaran tauhid ini. Bagaimana mungkin seorang nabi dari umat lain akan diterima?" Isa memandang Thomas dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Ahmad akan menghadapi ujian yang berat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamanya. Seperti halnya aku, ia akan dicemooh, ditolak oleh sebagian orang, bahkan dilawan oleh kaumnya sendiri. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan namanya dan menguatkannya dengan wahyu yang paling sempurna. Sebagaimana matahari bersinar terang di atas bumi, demikian pula risalahnya akan menyinari hati manusia hingga akhir zaman." Seiring malam tiba, para Hawariyun mulai merenungkan apa yang telah mereka dengar. Mereka duduk melingkar, berbincang-bincang satu sama lain. Nama Ahmad menjadi perbincangan hangat di antara mereka. Isa telah menyebutkan bahwa ia adalah rahmat bagi seluruh manusia, kata Andreas, salah satu dari mereka. Bayangkan, risalah ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Apakah kita akan hidup cukup lama untuk menyaksikannya? Tidak penting apakah kita akan menyaksikannya atau tidak, jawab Yohanes. Yang penting adalah bahwa kita percaya kepada nabi yang dijanjikan ini. Jika Isa menyebutkan namanya, maka kita tahu bahwa ia adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Para Hawariyun mulai merasa bahwa tugas mereka
bukan hanya menyampaikan ajaran Isa kepada kaum Bani Israel, tetapi juga menjaga pesan tentang kedatangan Ahmad. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan kabar gembira ini kepada siapapun yang mau mendengar. Di akhir malam itu, Nabi Isa mengajak para Hawariyon untuk berdoa bersama. Dalam doa itu, Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga umat manusia, membimbing mereka kepada jalan yang lurus, dan mempersiapkan hati mereka untuk menerima Nabi terakhir, Muhammad, Ahmad. Para Hawariyun menundukkan kepala mereka, mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. Mereka merasa damai karena mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan umat manusia tanpa petunjuk. Nama Ahmad kini menjadi bagian dari iman mereka, sebuah janji tentang cahaya yang akan datang di masa depan. Dalam tradisi Islam, para Hawariyun adalah murid-murid yang beriman kepada Nabi Isa dan bersumpah setia untuk mendukung misinya. Ketika mereka mendengar tentang nama Ahmad, mereka menerima kabar itu dengan penuh rasa takjub dan keimanan. Meskipun mereka tidak tahu kapan dan bagaimana Ahmad akan datang, mereka percaya bahwa ia adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Nama Ahmad, yang berarti yang terpuji, adalah janji yang hidup di hati mereka, menjadi pengingat bahwa meskipun Isa akan pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan umat manusia tanpa bimbingan. Di tengah malam yang hening itu, para Hawariyun tertidur dengan hati yang tenang, menanti dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah ingkar. Keempat, peristiwa konsili gereja. Langit abad keempat Masehi di wilayah Kekaisaran Romawi menyimpan kisah yang penuh pergolakan. Setelah perjalanan panjang dari zaman Nabi Isa hingga periode para pengikutnya, terjadi perubahan besar dalam ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Yesus, yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa. Perubahan itu berpuncak pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah kekristenan, Konsili Nicea, yang berlangsung pada tahun 325 Masehi. Bagi umat Islam, Konsili Nicea adalah sebuah peristiwa penting yang memiliki keterkaitan dengan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kisah ini adalah tentang bagaimana pesan-pesan awal Nabi Isa mengalami distorsi dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kedatangan seorang nabi terakhir untuk mengembalikan ajaran tauhid yang sejati. Di masa hidup Nabi Isa, ia adalah pembawa risalah tauhid kepada Bani Israel, menyerukan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhi penyembahan berhala. Isa menegaskan bahwa ia hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menukil perkataannya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Quran Surat Maryam, ayat 36. Nabi Isa juga memberikan kabar gembira kepada para muridnya, para Hawariyun, tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Dalam surah Asy-Syaff 61:6, Isa berkata, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Bagi para Hawariyun, pesan ini adalah janji yang mulia. Namun, sepeninggal Nabi Isa, ajarannya mulai diselewengkan. Perpecahan muncul di antara para pengikutnya, dan pandangan tentang Isa mulai berubah dari seorang nabi menjadi sosok ilahi. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ajarannya mulai tersebar ke berbagai wilayah. Namun, perbedaan pandangan mulai muncul di antara pengikutnya. Sebagian besar murid asli Isa tetap berpegang pada ajaran tauhid yang murni, meyakini bahwa Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kelompok-kelompok yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Perbedaan ini semakin memuncak ketika ajaran Isa mulai bercampur dengan tradisi-tradisi Yunani dan Romawi. Di wilayah-wilayah Kekaisaran Romawi, konsep ketuhanan dalam budaya Yunani yang mengenal banyak dewa mulai memengaruhi pemahaman sebagian pengikut Isa.
Disinilah nubuatan tentang Nabi Muhammad mulai tampak relevansinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa Nabi Muhammad akan datang untuk menyempurnakan ajaran tauhid dan mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Namun sebelum itu terjadi, dunia menyaksikan bagaimana ajaran Nabi Isa perlahan-lahan terdistorsi. Pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus mengadakan sebuah pertemuan besar yang dikenal sebagai Konsili Nicea. Pertemuan ini dihadiri oleh ratusan uskup dari berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Tujuan utama dari konsili ini adalah untuk menyelesaikan perdebatan besar yang terjadi di antara pengikut Isa tentang sifatnya. Apakah ia manusia biasa, nabi, anak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Di antara pandangan yang dominan, ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah para pengikut Arius, seorang teolog dari Alexandria yang meyakini bahwa Isa adalah manusia biasa, seorang nabi, dan bukan Tuhan. Arius dan pengikutnya berpegang pada ajaran tauhid yang mereka anggap sesuai dengan ajaran asli Isa. Kelompok kedua adalah mereka yang dipimpin oleh Athanasius, yang berpendapat bahwa Isa adalah Tuhan sekaligus manusia, bagian dari konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dalam perdebatan panjang itu, pandangan Athanasius akhirnya diterima oleh mayoritas. Trinitas diresmikan sebagai doktrin resmi kekristenan, sementara pandangan Arius ditolak dan dianggap sesat. Bagi umat Islam, keputusan Konsili Nicea ini menjadi titik penting dalam sejarah, karena sejak saat itu, ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa mulai tergantikan oleh konsep Trinitas. Dalam Islam, peristiwa Konsili Nicea dianggap sebagai salah satu contoh bagaimana ajaran para nabi terdahulu seringkali diubah atau diselewengkan oleh manusia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia terus berada dalam kesesatan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan peringatan, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 9. Nabi Muhammad diutus sebagai penggenap dan penyempurna risalah para nabi sebelumnya. Ia membawa Al-Quran, wahyu terakhir yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Dalam Al-Quran, ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa kembali ditegaskan dengan jelas. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4. Melalui ajaran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan umat manusia kepada tauhid yang murni. Nama Nabi Muhammad juga telah disebut oleh Nabi Isa sebagai kabar gembira bagi Bani Israel dan seluruh umat manusia. Konsili Nicea adalah peristiwa yang menandai perubahan besar dalam ajaran Nabi Isa dari ajaran tauhid menuju konsep Trinitas. Dalam perspektif Islam, perubahan ini adalah salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad tidak hanya menyempurnakan ajaran tauhid, tetapi juga mengoreksi kesalahan-kesalahan yang muncul dalam tradisi-tradisi sebelumnya. Melalui risalahnya, ia menjadi rahmat bagi seluruh alam dan membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Dengan Al-Quran sebagai pedoman, Nabi Muhammad menghidupkan kembali ajaran Nabi Isa yang asli, sebagaimana ia juga menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, Musa, dan para nabi lainnya. Risalahnya adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan umat manusia tanpa petunjuk. Kelima, perspektif dalam Injil. Malam yang hening menyelimuti dataran tinggi Yerusalem. Langit penuh bintang menjadi saksi bisu ketika Nabi Isa, Yesus, putra Maryam, duduk bersama murid-murid setianya yang dalam Islam dikenal sebagai Hawariyun. Di tengah suasana yang khusyuk, Isa berbicara kepada mereka tentang banyak hal, termasuk janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masa depan umat manusia. Dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan, Isa menyampaikan sesuatu yang menggugah hati para pengikutnya. Ia berbicara tentang seorang utusan yang akan datang setelah dirinya. Seorang nabi yang akan membawa kebenaran, menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya, dan menjadi cahaya bagi seluruh dunia. Meski tak menyebutkannya secara rinci, Nabi Isa memberikan petunjuk yang jelas tentang kedatangan Nabi Muhammad
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan dipahami dari beberapa ayat dalam Injil. Di bawah sinar bulan, Nabi Isa memandang para muridnya. Wajah mereka terlihat penuh perhatian, sementara hati mereka dipenuhi rasa penasaran. Isa mulai berbicara dengan nada yang serius. "Wahai murid-muridku, aku akan segera meninggalkan kalian, sebab itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, janganlah kalian bersedih hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan umat manusia tanpa bimbingan. Akan datang seorang penolong yang lain setelahku, yang akan menyampaikan kebenaran kepada kalian. Ia akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran, dan ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya. Ia akan menyampaikan apa yang akan datang." Yohanes 16:12-13, sesuai dengan pemahaman Islam. Para murid Isa saling berpandangan, siapakah penolong yang dimaksud oleh gurunya? Pertanyaan ini menggantung di benak mereka. Simon, salah satu murid yang paling dekat dengan Isa, maju dan bertanya, "Tuan kami, siapakah penolong itu? Apakah ia akan datang dari antara kita?" Isa menjawab, "Bukan, wahai Simon. Penolong itu akan datang setelah aku, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus pergi agar penolong itu dapat datang. Ia akan mengingatkan manusia akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan risalah para nabi, dan membawa hukum yang adil. Namanya akan menjadi yang terpuji di antara seluruh manusia." Dalam Islam, nama penolong yang disebutkan dalam Injil Yohanes sering dikaitkan dengan istilah Yunani Parakletos. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai penghibur, penolong, atau pembela. Namun, dalam tradisi Islam, istilah ini dipahami sebagai nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ahmad, yang berarti yang terpuji, adalah salah satu nama lain dari Nabi Muhammad. Dalam konteks ini, umat Islam memahami bahwa Parakletos dalam Injil Yohanes adalah nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Selama masa dakwahnya, Nabi Isa terus menekankan pentingnya mengikuti ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Ia sering berbicara tentang kedatangan seorang nabi yang akan melanjutkan misinya dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Isa tahu bahwa ia hanyalah bagian dari rangkaian panjang para nabi dan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi puncak dari seluruh risalah kenabian. Dalam Yohanes 14:16, Isa berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat ini dipahami oleh umat Islam sebagai isyarat bahwa Nabi terakhir akan membawa ajaran yang abadi, yang tidak hanya relevan bagi satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir, datang membawa Al-Quran, kitab suci yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Selain itu, Isa juga berkata dalam Yohanes 16:7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Setelah Isa mengungkapkan kabar tentang penolong yang akan datang, para muridnya mulai merenungkan pesan tersebut. Mereka memahami bahwa tugas mereka adalah menjaga ajaran Isa dan menunggu kedatangan Nabi yang dijanjikan. "Apakah kita akan hidup cukup lama untuk menyaksikannya?" tanya salah seorang murid. Isa menjawab, "Tidaklah penting apakah kalian menyaksikannya atau tidak. Yang penting adalah kalian menyampaikan pesan ini kepada orang-orang setelah kalian. Biarkan mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang nabi terakhir untuk seluruh umat manusia." Para murid Isa berkomitmen untuk menjaga pesan ini. Namun, setelah Isa diangkat ke langit, ajarannya mulai bercampur dengan tradisi-tradisi manusia. Sebagian besar murid asli Isa tetap berpegang pada ajaran tauhid, tetapi perpecahan di antara pengikutnya tidak dapat dihindari. Berabad-abad setelah Isa, janji itu akhirnya terpenuhi. Di kota Mekah pada tahun Gajah, lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad. Ia adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Ketika Muhammad mencapai usia 40 tahun,
ia menerima wahyu pertama di Gua Hira yang menandai awal dari misinya sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad membawa risalah Al-Quran yang menyempurnakan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Melalui ajarannya, umat manusia kembali diarahkan kepada tauhid yang murni, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir, sebagai penggenap dari seluruh nubuatan para nabi sebelumnya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup para nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Injil adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan umat manusia tanpa bimbingan. Nabi Isa dalam ajarannya telah memberikan petunjuk yang jelas tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penolong yang dijanjikan. Melalui risalahnya, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya dan membawa umat manusia kembali kepada tauhid yang sejati. Ia adalah rahmat bagi seluruh alam, penggenap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa. Namun, penting diingat bahwa pandangan ini masih menjadi subjek perbedaan pendapat antara umat Islam dan Kristen, dan masing-masing memiliki tafsir yang berbeda.